Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Faradiba dengan NIM G701226063 dari kelas C. Saya akan menjelaskan terkait obat doxorubicin. Sebelum itu kita harus tahu dulu doxorubicin itu obat apa. Doxorubicin adalah obat kemoterapi yang digunakan untuk mengobati berbagai jenis kanker dan tumor. Obat ini termasuk golongan antrasiklin yang bekerja dengan menghentikan atau memperlambat pertumbuhan sel kanker. Berikut adalah struktur dari doxorubicin, yaitu rumus strukturnya C27H29NO11 yang artinya doxorubicin terdiri dari 27 atom karbon, 29 atom hidrogen, 1 atom nitrogen, dan 11 atom oksigen dengan berat molekul 543,52 gram per mol. Selanjutnya adalah mekanisme kerja dari doxorubicin. Yang pertama yaitu free DNA atau DNA bebas sebagai target awal, di mana doxorubicin bekerja pada level inti sel menargetkan DNA bebas, yaitu DNA yang tidak terikat dengan protein lain. Target utama adalah sel kanker yang aktif membelah karena DNA mereka sedang terbuka dan mudah diakses. Yang kedua adalah DNA intercalation atau penyisipan ke dalam DNA. Doxorubicin memiliki struktur planar dan aromatik yang memungkinkannya untuk menyisip di antara pasangan basa DNA yang disebut dengan interkalasi. Interkalasi ini dapat menyebabkan yang pertama gangguan pada struktur heliks ganda DNA, yang kedua hambatan dalam proses replikasi dan transkripsi, serta yang ketiga adalah penghambatan sintesis DNA dan RNA. Mekanisme kerja yang ketiga yaitu inhibisi topoisomerase 2. Topoisomerase 2 adalah enzim yang membantu melepaskan tegangan DNA dengan memotong dan menyambung ulang untaian DNA. Doxorubicin menjebak kompleks DNA topoisomerase 2 dalam keadaan terbuka sehingga DNA tidak bisa ditutup kembali. Akibatnya terjadi kerusakan DNA permanen dan aktivasi jalur apoptosis sehingga terjadi kematian sel kanker. Berikutnya adalah proses ATME dari obat doxorubicin. Yang pertama adalah absorpsi. Rute pemberiannya melalui intravena karena absorpsi oral sangat rendah. Bioavailabilitas oral itu 5%, cepat didegradasi di saluran cerna dan di hati, serta mengalami efek lintas pertama. Onset cepat setelah intravena. Lalu distribusi, volume distribusi sebesar 25-30 liter per kilogram, mudah masuk ke jaringan, terutama hati, ginjal, jantung, dan tumor, serta mengikat protein plasma 70-75%, dan melewati sawar darah otak secara tidak signifikan. Lalu metabolisme. Di metabolisme secara hepatik di hati oleh enzim aldoketoreduktase menjadi doxorubiquinol, yaitu metabolit aktif tapi juga toksik ke jantung. Juga mengalami reaksi redox untuk membentuk radikal bebas. Dan ekskresi, rute utamanya adalah empedu atau feses. Sebagian kecil diekskresikan melalui urin. Waktu paru terminalnya adalah 20-48 jam tergantung dosis dan pasien. Berikutnya adalah modifikasi struktur doxorubicin terhadap ATME. Yang pertama itu modifikasi glikosida. Itu dapat menurunkan toksisitas dan meningkatkan selektivitas. Modifikasi gugus amino atau mengganti gula daunosamin dapat mengurangi interaksi dengan sel normal, mengurangi kardiotoksisitas. Contohnya itu modifikasi pada gugus NH2. Itu dapat mengurangi afinitas terhadap jaringan jantung. Lalu pengaruhnya ke ATME, distribusi lebih selektif ke sel kanker dan efek samping sistemik berkurang. Lalu yang kedua itu konjugasi lipid atau polimer yang dapat meningkatkan absorpsi dan waktu paru. Doxorubicin dapat dimodifikasi menjadi bentuk prodrug lipofilik atau konjugasi dengan PEG atau pegylation. Lebih stabil dalam sirkulasi dan lebih mudah menembus membran sel. Pengaruhnya terhadap ATME itu absorpsi meningkat terutama untuk oral atau liposomal. Lalu distribusi meningkat ke jaringan target dan metabolisme lebih lambat.
karena waktu paru lebih lama, dan ekskresi lebih lambat karena memungkinkan dosis lebih jarang. Yang ketiga adalah modifikasi gugus karbonil atau hidroksil untuk mengubah aktivitas redoks. Gugus karbonil atau hidroksil bisa dimodifikasi untuk yang pertama itu mengurangi pembentukan radikal bebas, yang kedua mengurangi kardiotoksisitas. Pengaruhnya terhadap asma itu metabolisme hati berkurang dan toksisitas sistemik menurun tanpa menghilangkan efek sitotoksik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.